Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabenastain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Anwar dari Fakultas FKIF Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Saya akan membawakan atau menjelaskan metode pembelajaran komunikasi sosial. Adapun materi yang pertama, definisi komunikasi dan istilah dalam komunikasi. Yang kedua, komponen-komponen komunikasi. Yang ketiga, tujuan dan fungsi komunikasi. Yang keempat, fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Yang kelima, metode pendekatan komunikasi. Yang keenam, sistem komunikasi intrapersonal. Yang ketujuh, sistem komunikasi interpersonal. Adapun yang pertama, pembahasan yang pertama definisi komunikasi dan istilah dalam komunikasi. Komunikasi memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok maupun dalam organisasi, termasuk dalam hubungan antar negara dan antar bangsa atau disebutnya internasional. Sebuah komunikasi terjadi jika ada kesamaan pemahaman antara efektif bila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sama oleh penerima pesan tersebut. Kita melakukan komunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi dilakukan antara lain melalui secara lisan atau omongan. Tulisan juga bisa, visual, bahasa tubuh, dan melalui media dan multimedia. Adapun yang kedua, komponen-komponen komunikasi. Ada sender atau disebutnya juga komunikator. Komunikator adalah orang atau pihak yang bertindak sebagai pengirim penyampaian pesan dalam proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber pesan dalam sebuah proses komunikasi. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada si penerimanya itu, namun juga memberikan tanggapan serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh si penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun juga ada message atau pesan. Pesan atau message yang adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain. Adapun media juga media adalah suatu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Adapun yang selanjutnya ada receiver atau disebutnya komunikan. Komunikan memberikan umpan balik atau feedback atau tanggapan atas pesan yang dikirimkan kepadanya. Apakah dia mengerti atau memahaminya pesan yang dimaksud oleh si pengirim. Adapun efek efek diartikan sebagai suatu pengaruh yang ditimbulkan sehingga adanya perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan juga dilakukan oleh si komunikan atau penerima pesan setelah mendapatkan pesan yang disampaikan. Adapun yang ketiga tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan komunikasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mengubah sikap masyarakat. Yang kedua, mengubah opini masyarakat. Yang ketiga, mengubah perilaku masyarakat. Tujuan komunikasi dibagi menjadi 3 Dan fungsi komunikasi dibagi menjadi 4. Terbagi menjadi 4 Yang pertama, menginformasikan. Yang kedua, mendidik. Yang tiga, menghibur. Yang keempat, mempengaruhi. Adapun yang keempat, fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Komunikasi sosial sangat penting karena tugas pendidik dalam dunia pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan akademik siswa saja, tetapi juga sikap dan perilakunya. Karena itu dibutuhkan pendekatan sosialnya juga.
Adapun yang kelima, metode pendekatan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa ya metode pendekatan komunikasi. Yang pertama, pendekatan saintifik. Pendekatan yang masuk ke dalam ahli keilmuan. Contohnya seperti ilmu biologi, fisika, kedokteran, dan ini biasanya dilakukan oleh para dokter untuk meneliti penyakit yang dialami oleh si pasiennya tersebut. Adapun yang kedua ya, pendekatan humanistik, yang artinya pendekatan ini menyangkut ke dalam nilai-nilai sosial, budaya, sejarah, dan nilai kemasyarakatan. Nah, adapun yang ketiga juga nih, pendekatan sosial. Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan di atas yang tadi tuh, dua-duanya. Nah, adapun yang keenam, sistem komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri antara self dengan God atau yang disebut juga Tuhan. Komunikasi intrapersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Nah, adapun yang ketujuh nih, ya, sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang tersebut dengan secara langsung, baik maupun verbal atau nonverbal. Cukup sekian dari saya dalam teori menjelaskan metode pembelajaran komunikasi sosial. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.